Angkatan 11 dari Kabupaten Pasaman Barat. Saya Suryanti sebagai supervisor dari SDN 20 Ranah Batahan. Saya Susilawati Sam sebagai coach berasal dari SMP 4 Pasaman. Dan saya Salviani Rusiadi sebagai koci berasal dari SD 12 Pasaman. Kami bertiga akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susi. Waalaikumsalam Ibu Suryanti. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh, seperti Ibu lihat, alhamdulillah sangat sehat sekali. Alhamdulillah Ibu ya. Baiklah Ibu, hari ini Ibu ada kegiatan coaching dengan Bu Silviani ya. Kalau nggak salah ya Bu. Baik Bu ya. Nah, kehadiran saya di sini adalah untuk memberi dukungan terhadap kompetensi coaching yang akan Ibu kembangkan nantinya. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu laksanakan kepada Bu Silviani. Baik Bu, sebelum Ibu mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, saya ingin jelaskan dulu rubrik penilaian dan coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, jadi Bu, poin-poin yang akan saya amati nanti selama proses coaching Ibu dengan Ibu Silviani itu, yang pertama saya akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan coaching itu sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kemudian seperti yang kita ketahui, alur tirta itu adalah tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya saya juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan coaching menggunakan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching yang sama-sama juga kita ketahui yaitu kemitraan, menggali potensi coaching dengan kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya juga nanti saya akan mengamati kompetensi inti dalam coaching yang perlu diperhatikan, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana Ibu Susi? Apakah sudah jelas penilaiannya? Jelas sekali Ibu. Baik Ibu ya. Nah, baik. Izinkan saya bertanya, boleh? Boleh. Baik ya Bu. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa nanti yang ingin Ibu kembangkan? Nah, dari penjelasan yang Ibu sampaikan tadi membuat saya mengerti ya. Jadi yang ingin saya kembangkan itu tentunya kemitraan. Kemudian kemitraan ya Bu ya, yang pertama. Yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Mendengarkan secara aktif. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Ibu ingin mengembangkan kemitraan, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Baik, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu sampaikan tadi, bagian spesifik mana yang ingin Ibu saya observasi? Nah, yang bagian spesifik yang ingin Ibu saya kembangkan sendiri ya, yang Ibu observasi itu adalah mendengarkan aktif. Karena dari mendengarkan aktif ini saya bisa memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya itu bisa saya gali dan bisa memunculkan solusi dari dirinya sendiri, kemudian menyelesaikan permasalahan dia sendiri. Baik, nanti Ibu ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif sehingga bisa menggali potensi dari coach ya. Baiklah Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan pada sesi coaching ini nantinya? Tentunya dengan saya mendengarkan secara aktif tadi, tentu indikator yang akan saya terapkan nanti pas coaching urutan yang runtuh berdasarkan alur tirta. Nah, itulah agar dengan menggunakan alur tirta ini, proses yang berikutnya juga muncullah solusi dan ide-ide yang kreatif nanti muncul sendiri dari si coaching.
Baik Ibu, berarti Ibu akan menggunakan algoritma nanti saat melaksanakan coaching dengan coaching Ibu, sehingga nanti potensi dan coaching ini bisa tergali oleh Ibu sebagai coachnya ya. Baik Ibu, demikian kegiatan observasi kita kali ini. Iya. Terima kasih Ibu sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coaching ini bersama Ibu Selviani. Nanti setelah Ibu melakukan coaching ini, kita akan bertemu lagi untuk berbincang sejenak hasil proses coaching yang akan Ibu lakukan nantinya. Iya. Baik Bu, silahkan melaksanakan coachingnya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Rusi. Waalaikumsalam Ibu Susi. Apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sebelum kita berbincang ini, maaf ya, teleponnya tadi agak sedikit terlambat mengangkatnya, jadi nggak tahu, setelah saya lihat ternyata panggilan dari Bu Rusi. Iya, nggak apa-apa Bu. Ada masalah kayaknya. Iya Bu, ada masalah saya Bu. Bolehlah ceritakan secara detail biar kita enak lah ngobrolnya. Iya. Jadi begini Bu, dalam pembelajaran di kelas. Jadi saat pembelajaran itu siswa-siswa saya ini sepertinya hampir lebih dari separuh mereka itu kelihatan tidak fokus dalam belajar Bu. Saya perhatikan dalam beberapa minggu terakhir ini, ketika saya menjelaskan mereka tidak fokus, ketika saya memberikan pertanyaan mereka juga tidak bisa menjawab, padahal saya sudah menjelaskan materi dengan sangat jelas sekali Bu. Oke Bu, berarti Ibu mengalami masalah di mana siswa-siswa Ibu ini hampir separuh itu adalah tidak fokus belajar. Iya, benar sekali Bu. Hari minggu ini ya, kemudian memberikan pertanyaan juga tidak open ya, tidak menjawab, berarti Iya. aja yang tidak ada antusias karena Ibu tinggal ya. Coba Ibu pikirkan sejenak, kira-kira atau buat solusinya, kira-kira apa penyebab masalah itu terjadi? Setelah saya pikir-pikir nih Bu ya, kemungkinan yang menyebabkan siswa saya berkelakuan seperti ini, seperti tidak aktif, seperti tidak fokus dalam belajar, mungkin dalam pembelajaran mereka itu bosan Bu. Karena mungkin saya jarang juga melaksanakan ice breaking di dalam kelas, kemudian dalam pembelajaran juga saya jarang menggunakan media-media pembelajaran Bu. Saya sangat sering sekali pernah saya menggunakan media pembelajaran, tapi lebih seringnya lagi saya menggunakan metode ceramah. Mungkin karena itu mereka bosan, atau mungkin karena ada hal lain, saya juga kurang paham sebenarnya Bu. Gitu. Jadi penyebab salah satunya Ibu itu adalah anak itu merasa bosan karena Ibu jarang melakukan speaking ya. Iya, anak itu sedikit jenuh, nggak relax gitu kan. Sekalian anak itu kan butuh juga ya speaking, betul-betul apalagi anak SD kan Iya. ya. Kemudian masalahnya lagi yang Ibu ceritakan tadi menggunakan media pembelajaran ya, itu saja, apalagi metode ceramah. Iya, benar Ya, sekali, Bu. kita ini sekarang anak SD itu sudah pada gadget ya Bu ya, semua Iya. macam. Walaupun mungkin tidak Ibu tidak meminta anak tersebut membawa gadget, seukurannya Ibu bisa seperti yang sekarang tren itu ya, word ya. Iya. Itu bisa anak-anak satu-satu ke depan itu juga bisa membuat anak-anak lebih tertarik. Dan kira-kira dari permasalahan Ibu tadi, apa yang bisa Ibu lakukan untuk mengatasi masalah kebosanan siswa Ibu tadi? Saya rasa Bu, yang bisa saya lakukan untuk mengatasi kebosanan siswa saya tadi ini di dalam kelas, mungkin untuk selanjutnya saya harus lebih sering melaksanakan ice breaking. Kemudian dalam pembelajaran itu saya juga sebaiknya sering menggunakan media-media pembelajaran. Contohnya menggunakan Canva, atau contohnya menggunakan media yang konkret. Contohnya Bu, misalkan dalam pembelajaran pertumbuhan makhluk hidup atau bagian-bagian tumbuhan. Nah, saya bisa mungkin nanti menggunakan sesuatu yang konkret, langsung saya bawa tumbuhannya, langsung dengan jelas saya jelaskan yang mana itu daun, mana bunga, mana akar, dengan jelas saya
jelaskan seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, yang hal-hal yang konkret mungkin yang membuat mereka lebih tertarik dalam pembelajaran. Ya, luar biasa Ibu ya. Ibu untuk mengatasi ini Ibu melakukan ice breaking ya, kemudian melakukan media pembelajaran berupa Canva, kemudian yang konkret. Iya. Jadi anak itu bisa menatap langsung. Iya, Kalau benar ini sekali. misalnya tentang organ tumbuhan dan pertumbuhannya ada akarnya Iya. yang buat di rumah ya, itu sangat bagus sekali ya. Apa namanya, anak-anak itu kan kadang-kadang kan berbeda ya Bu ya. Iya benar. Nah, jadi kalau kita bawa ke skala rating ya Bu, dari angka 1 sampai 10, dengan cara yang Ibu katakan tadi, kira-kira seberapa tingkat keberhasilannya? Kalau saya pikir Bu, tingkat keberhasilan dengan keadaan siswa saya yang sekarang ini mungkin mereka hanya di level 5 mungkin Bu, hanya separuh. Di depannya Bu meningkatkan menjadi level berapa? Ya kalau saya inginnya Bu, untuk kedepannya level siswa saya ini, ya kita sebagai seorang guru tentu ingin sesuatu yang terbaik untuk siswa kita ya Bu ya. Saya ingin sekali mereka ada di level 9 atau di level 10. Iya, luar biasa ya Bu ya. Iya. Seorang guru tentu kita berharap anak kita ini menjadi lebih baik ya Bu Iya, ya. benar sekali. Apalagi dari rating 5 sampai rating 9 tentu butuh apa namanya, rencana. Benar Nah, sekali, Bu. sekarang rencana apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Rencana saya selanjutnya mungkin ya seperti yang saya jelaskan tadi Bu, saya mungkin memberikan ice breaking yang lebih kreatif lagi. Kemudian dalam pembelajaran mungkin sebelum memulai pembelajaran siswa diberikan ice breaking menyanyikan lagu-lagu wajib juga mungkin bisa lebih meningkatkan motivasi belajar mereka Bu, supaya mereka nanti bisa fokus belajarnya. Atau ketika saya menanyakan pertanyaan mereka bisa dengan cepat menjawabnya, seperti itu Bu. Iya, berarti Bu, ice breaking itu tidak itu saja ya, karena Iya, yang berbeda. itu saja mungkin siswa akan lebih bosan. Mm-mm. Berarti Ibu mengenakan kreativitas juga ya untuk ice breakingnya, untuk apa namanya, membuang rasa kebosanan siswa. Iya, tadi. benar. Nah, siapa kira-kira yang bisa membantukan Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tadi? Iya, mungkin yang bisa membantu saya kalau seperti ice breaking, mungkin saya bisa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat saya, bagaimana cara mencari atau memberikan ice breaking kepada siswa-siswa saya yang bervariasi supaya mereka tidak bosan melakukan ice breaking yang hanya itu saja. Kemudian dalam memberikan media pembelajaran seperti Canva juga mungkin saya berkolaborasi juga dengan rekan sejawat saya, bagaimana membuat Canva yang lebih menarik lagi. Dari hari pertama, hari berikutnya sebaiknya lebih menarik lagi dari hari ke hari, supaya siswa tadi lebih bersemangat dalam belajar Bu. Kemudian juga dalam memberikan media pembelajaran berupa benda konkret tadi, seperti tumbuhan tadi, saya bisa berkolaborasi juga dengan anak-anak didik saya Bu, membawa misalnya saat ini belajar ini yang harus kita bawa ini ya anak-anak, seperti itu Bu. Atau seandainya pelajarannya pada bagian alat indera itu kan seperti mata, mungkin kita melihat mata langsung Bu ya. Nah itu saya juga bisa berkolaborasi dengan teman sejawat saya mencari video-video bagian-bagian mata dan menampilkannya kepada siswa saya. Iya, sangat bagus sekali ya. Saya sangat tertarik lagi dengan apa namanya, solusi yang telah Ibu. Yang membantu tadi adalah rekan kerja Ibu, kemudian siswa sendiri ya. Memang ya, kalau kita lebih bagus ke depannya, pentingnya kolaborasi antara satu dengan lain, apalagi rekan sejawat, dan ditambah lagi siswanya. Tentu siswa ini juga akan semangat kalau kita apa namanya, mengajak dia berkolaborasi dengan kita agar proses pembelajaran tadi apa namanya, berlangsung dengan semangat dan cepat. Kemudian anak tadi lebih mengerti ini gunanya apa ya, mungkin anak itu berpikir seperti itu ya. Iya benar sekali. Nah sekarang kapan rencana itu akan Ibu mulai? Kalau untuk rencana menggunakan ice breaking mungkin untuk besok saya sudah bisa melaksanakannya, memberikan ice breaking yang bervariasi Bu. Kalau untuk Canva mungkin 2 hari ke depan insya Allah saya akan laksanakan di kelas saya. Oh gitu, jadi Ibu sudah melaksanakannya besok ya? Iya Bu. Nah, kemudian komitmen seperti apa yang akan Ibu harapkan atau Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Iya, komitmen saya untuk kedepannya Bu, saya harus tetap terus
memberikan pelayanan terbaik kepada siswa saya, memberikan pembelajaran dengan metode-metode yang beragam. Walaupun nanti pada saat pertengahan jalan siswa saya sudah mulai fokus belajar, mereka sudah memperhatikan saya, tidak ribut lagi. Untuk kedepannya saya tetap akan melaksanakan pembelajaran yang demikian, walaupun kondisi siswa saya sudah tenang seperti itu. Iya, mantap sekali ya Bu ya, dengan apa namanya program yang Ibu buat. Nah sekarang setelah perbincang kita tadi yang tidak terlalu lama tadi ya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sekarang tuh sudah sangat lega sekali Bu. Unek-unek yang ada di kepala saya yang selama ini menjadi pikiran saya, yang saya tidak tahu solusinya bagaimana cara menghadapi siswa yang saya seperti ini, saya juga bingung, juga sudah bertanya kepada teman, juga rasanya kurang menemukan solusi, dan ternyata alhamdulillah selama melaksanakan coaching bersama Ibu, saya mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan saya, sehingga saya tidak pusing lagi harus memikirkan ini itu Bu. Saya sudah tahu rencana kedepannya apa yang akan saya lakukan. Iya, semangat ya Bu ya, dan terima kasih ya atas obrolan kita hari ini. Kedepannya nanti kalau saya akan kita akan melakukan coaching lagi bagaimana kelanjutan dari rencana Ibu yang telah dilakukan. Baiklah Ibu, kita akhiri coaching hari ini ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Susi. Waalaikumsalam Ibu. Kalau bagus ya Bu tadi ya, Iya. luar biasa sekali coaching yang Ibu laksanakan dengan Ibu Selviani tadi. Kalau saya perhatikan berjalan lancar, Iya. sangat bagus sekali kalau saya perhatikan. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, bagaimana perasaan Ibu ketika melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah senang ya Bu ya, karena dari percakapan saya tadi sebagai coach dan Ibu Lucy jadi sebagai coaching, dia dapat menggali potensinya sendiri Bu. Kemudian dia dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, dia menemukan masalah sendiri. Baik, ya. Kemudian pada saat coaching tadi yang Ibu laksanakan dengan Ibu Lucy atau Ibu Selvi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dan pengembangan yang Ibu harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Seperti yang saya sampaikan tadi ya Bu ya, yang saya lakukan tadi kan yang pertama identifikasi yang saya spesifikkan itu adalah kedua ya, mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot. Dari kedua itu saya merasa sudah pas yang melakukannya, tetapi saya juga tahu itu Ibu sendiri yang bisa memberikan penilaian terhadap saya. Baik Bu. Jadi kalau menurut Ibu sudah tercapai tujuan dan indikator pengembangan yang Ibu harapkan. Baik ya. Sekarang izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya selama Ibu coaching tadi bersama Ibu Selvi. Berdasarkan observasi saya tadi, percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur cerita seperti yang kita ketahui. Ibu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian juga Ibu sudah mengarahkan dan mengidentifikasi masalah terhadap coaching, kemudian juga Ibu juga menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan coaching untuk menyelesaikan permasalahannya. Selain itu Ibu juga sudah menanyakan komitmen atau bentuk tanggung jawab dari coaching terhadap rencana yang akan dia laksanakan. Nah, sejauh ini menurut saya kompetensi yang Ibu harapkan sudah tercapai. Luar biasa ya Bu. Ya, terima kasih. Baik Ibu. Nah sekarang kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya kalau Ibu melaksanakan coaching? Saya tentunya masih berfokus kepada menjalin kemitraan itu Ibu ya. Karena dengan menjalin kemitraan itu, kemudian setelah dia nyaman dan sampai dengan kita, tentu kita bisa memberikan pertanyaan yang berbobot. Dengan memberikan pertanyaan yang berbobotnya, kita bisa menggali potensi yang ada pada si coaching tadi. Jadi inti yang itu adalah kemitraan, yang kedua adalah mendengarkan secara aktif, kemudian yang ketiga itu adalah memberikan pertanyaan bobot. Dengan tiga ini saya rasa saling berkait sekali, sangat bagus sekali untuk dikembangkan ke depannya lagi. Saya tidak hanya kepada rekan kerja saya juga, saya harapkan tetapi juga kepada siswa saya agar lebih lancar lagi ke depannya saya melakukan coaching ini. Baik, yang luar biasa sekali rencana yang akan dikembangkan setelah ini.
Nah, tadi Ibu jelaskan Ibu ingin mengembangkan kompetensi Ibu, yaitu prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian juga kompetensi inti coaching seperti mendengarkan aktif, kemudian juga mengajukan pertanyaan berbobot sehingga nanti bisa menggali potensi dari coaching itu sendiri. Baik Bu ya. Sekali lagi kalau menurut saya coaching Ibu hari ini sudah berjalan dengan baik, lancar. Baiklah Bu. Semoga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya itu sesuai dengan harapan Ibu. Ibu bisa lebih sukses, Ibu bisa lebih lancar nanti dan berhasil dalam coaching berikutnya Ibu ya. Baik Bu, apa ada hal lain yang ingin disampaikan pada saat ini? Saya apa namanya Bu ya, dengan adanya proses coaching tadi, kemudian Ibu mengamatinya, semakin tahu saya bagaimana ke depannya dan apa langkah yang akan saya lakukan ke depannya. Dan saya berharap kita masih bisa bertemu juga Ibu ya untuk mengamati apakah sudah berkembang dengan hasil dari pengamatan Ibu dari yang sebelumnya gitu. Jadi itulah yang saya inginkan ke depan Ibu. Berarti Ibu akan tetap mengembangkan kompetensi Ibu di bidang coaching, apakah itu nanti melaksanakan misi coaching, kompetensi inti coaching. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan bercerita lagi tentang pelaksanaan coaching yang dilaksanakan. Baiklah Ibu, kalau sudah tidak